qadiyah. Tanaza'u fil hajaril aswad. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 35 sanah, manakala umurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mencapai 35 tahun, alal masyhur, menurut pendapat yang paling masyhur umur Nabi sudah 35 tahun. Wakila kana ibna 25 sanah. Ada satu pendapat mengatakan ketika itu umur Nabi sudah 25 tahun. Wakila kana gulaman. Ada lagi yang mengatakan ketika itu Nabi sudah beranjak remaja. Banat Quraisyunil Ka'bah. Orang-orang Quraisy ketika itu membangun Ka'bah. Jadi ketika pembangunan Ka'bah di masa-masa orang Quraisy, ada yang mengatakan Nabi sudah beranjak remaja. Ada yang mengatakan Nabi umur 25 tahun. Menurut pendapat yang masyhur, Nabi sudah berumur 35 tahun. Ketika Nabi berumur 35 tahun, ada pembongkaran, terjadi pembongkaran Ka'bah. Jadi di masa-masa Quraisy ketika itu Ka'bah dibongkar, dibangun kembali. Ala qawaid Ibrahim, pembongkaran Ka'bah dibangun kembali oleh orang-orang Quraisy di masa itu ketika Nabi berumur 35 tahun. Itu masih mengikuti pondasi-pondasi peninggalan Nabi Ibrahim. Jadi tidak berubah, masih di atas pondasi Nabi Ibrahim. Lidhiqin nafaqati alaihim fanaqasu min 'ardiha wa tuliha azru'an. Cuman ketika itu karena kurangnya biaya, jadi biaya pembangunan Ka'bah itu kekurangan. Akhirnya orang-orang Quraisy ketika itu mengurangi lebar dan panjang atau tinggi bangunan. Jadi lebarnya Ka'bah, tingginya Ka'bah dikurangi oleh orang-orang Quraisy beberapa hasta. Jadi tidak sesuai lagi dengan bangunan awal. Disebabkan karena kurangnya biaya kurang. Padahal pada waktu itu banyak sugih gitu. Orang-orang kaya itu banyak di Mekah itu, saudagar kaya itu banyak. Tapi kenapa ketika pembangunan Ka'bah itu sampai kurang biaya? Karena ceritanya Ka'bah itu rusak itu disebabkan banjir. Jadi banjir itu menghantam loh. Karena Ka'bah, bangunan Ka'bah Mekah itu kan berada di lembah, di dataran rendah. Jadi pas ketika hujan deras, banjir pun melanda. Akhirnya banjir itu tuh masuk ke pintu Ka'bah, merusak keindahan Ka'bah dan juga menyebabkan dinding-dinding Ka'bah retak. Orang-orang Quraisy takutan kalau pas ketika mereka tawaf atau sedang beribadah menurut kepercayaan mereka dahulu, ini Ka'bah rubuh. Akhirnya mereka merobohkan semula Ka'bah, mau dibangun. Cuma ketika mau membangun itu sebenarnya mereka takut. Ketika hendak meroboh Ka'bah, kalau ditimpakan oleh Allah Azza. Karena mengingat cerita masa lalu ketika rombongan Abraha, pasukan bergajah belum tersentuh lagi, hendak menghancurkan Ka'bah, habis semuanya binasa. Nah, sementara di Ka'bah ada kerusakan, karena hingga kita tampali ini harus dirobohkan. Cuman ketika hendak merobohkan itu ada wani. Kalau karena
kutukan kalau ditimpa bencana. Jadi suatu ketika ada satu orang, kalau tidak khilaf itu Walid bin Mughirah yang memulai dibongkarnya sendiri. Jadi orang-orang Quraisy ketakutan, kita itikkan dia yang bongkar. Kalau celaka. Jadi setelah dia bongkar sendiri belum siap, sampai esok paginya sehat-sehat aja. Artinya mereka beranggapan bahwa mereka menghancurkan Ka'bah ini diridhoi oleh Allah. Akhirnya gotong royong semuanya. Mereka hancurkan Ka'bah, kemudian dibangun semula. Jadi masih mengikuti fondasi peninggalan Nabi Ibrahim, cuma mereka kurangi lebarnya dan tingginya. Kenapa? Disebabkan biaya kurang. Padahal waktu itu orang-orang Mekah itu banyak yang sugi-sugi, banyak yang kaya-kaya. Tapi kenapa sampai sempat kurang biaya? Ketika pembangunan itu ada satu orang dari Quraisy itu berkata, kita hendak membangun Ka'bah, mereka tahu Ka'bah peninggalan Nabi Ibrahim ini bangunan suci. Kita yang hendak membangun bangunan ini, yang mau menyumbang, yang mau berinfak, yakinkan bahwa harta yang diinfakkan itu tuh baik semuanya. Jangan sampai tercampur dari hasil menipu, jangan tercampur dari hasil berzina, jangan tercampur dari hasil merampok, jual beli riba. Pokoknya jangan tercampur dengan baik. Nah akhirnya ketiga itu masing-masing memilih harta. Ini mana harta kunang buju-bujul, hasil dari kalinya kurang baik. Akhirnya kan cukup. Terpaksalah mereka kurangi bangunan. Jadi orang-orang jahiliyah pada masa lalu tahu ya, ketika hendak berinfak untuk membangun Ka'bah itu betul-betul harta yang baik yang dipilihnya untuk disumbangkan. Andai kata ketiga itu tidak ada yang mengatakan itu, mungkin bertambah gagal, bertambah tinggi saking banyaknya biaya. Cuma karena ada yang mengatakan karena ini bangunan suci, maka yang mau berinfak pilih harta yang paling baik, yang paling suci dari harta kalian, infakkan. Akhirnya kalian cukup biaya. Jadi kita juga ketika kita hendak berinfak ke masjid, kemana yang baik-baik, cari harta itu yang paling baik menurut kita. Jangan tercampur dengan harta-harta dan karena baik. Akhirnya mereka bangun, cuma lebarnya dikurangi beberapa hasta, tingginya dikurangi beberapa hasta. Wa hadzal bina'u fil marratin tasi'ah. Jadi bangunan Ka'bah pada masa Quraisy ketika Nabi berumur 35 tahun, ini sudah bangunan kali yang ke-9. Jadi sebelum-sebelumnya itu sudah ada pembangunan Ka'bah. Ini bayangkan dari Nabi Adam sampai zaman Nabi, bangunan itu tuh lapuk, roboh, bangun lagi, roboh, bangun lagi. Belum lagi karena banjir dan lain-lainnya. Jadi pada masa itu sudah 9 kali pembangunan. Walhasil annal baita buniya 10 marrah. Kesimpulannya, Baitullah itu terjadi 10 kali pembangunan. Jadi Ka'bah itu 10 kali pembangunan. Fa awwalu man banahu al-malaikatu min yaqutah. Pertama kali yang membangun Ka'bah di atas permukaan bumi ini para malaikat dulu. Para malaikat yang membangun awal-awal Ka'bah di permukaan bumi. Itu bangunan awal itu min yaqutah, dari batu yakut dari surga itu dibawa. Dibangun pertama kali para malaikat. Summa Adamu summa Syisun waladuhu lisulbih. Kemudian setelah itu dibangun pulang oleh Nabi Adam.
Dari Nabi Adam pulang dibangun lagi oleh anak Nabi Adam, yaitu Nabi Syis. Summa Ibrahim wa Ismailu. Kemudian di masa Nabi Ibrahim bangun pula. Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail bangun pula. Summa al-Amaliqatu summa Jurhum. Kemudian di masa-masa kaum Amaliqah dan kaum Jurhum yang ada di Mekah ketika ia berkuasa, mereka pulang bangun pula. Summa Qusay summa Kilab. Kemudian pada tuan Nabi Qusay Kilab bangun pula. Summa Quraisyun. Kemudian orang Quraisy pulang bangun. Summa Banu Zubairi ala qawaidi Ibrahim. Kemudian setelah itu Ibnu Zubair membangun, itu masih dalam pondasi sesuai dengan peninggalan Nabi Ibrahim. Tsummal Hajjaju ala ghairi qawaid Ibrahim. Kemudian setelah itu Al-Hajjaj bin Yusuf, itu membangun, cuman sudah berbeda dari pondasi awal peninggalan Nabi Ibrahim. Jadi ceritanya Ibnu Zubair itu sudah di bawah Nabi jauh, itu masa-masa tabi'in. Itu pembangunan pokoknya sudah di masa-masa Nabi dan lewat. Jadi Ibnu Zubair itu membangun mengikuti pondasi awal, karena dia mengikuti hadis Nabi. Dibangunnya Ka'bah sesuai tingginya berapa, lebarnya berapa, kemudian pintunya 2. Jadi Ka'bah itu asal mulanya pintunya 2, sebelah timur, sebelah barat, tempat masuk, tempat keluar. Dibangun seperti asal mula. Nah, setelah kekuasaan dari Amir Al-Hajjaj bin Yusuf, mereka pasti ulang mazhab. Diubahnya bangunan dari Zubair. Jadi kada sesuai lagi dengan pondasi Nabi Ibrahim. Wa bunyanul Hajjaji baqin ilal an. Jadi pembangunan dari Hajjaj bin Yusuf itu tetap sampai sekarang. Jadi bangunan Ka'bah sampai sekarang tinggal satu pintu, itu peninggalan dari Hajjaj bin Yusuf. Yang asal mulanya 2 Ka'bah itu pintu, diulahnya 1. Jadi bangunan itu bangunan sekarang. Jadi sampai sekarang itu bangunan Hajjaj. Jadi di masa pergantian kekhalifahan demi kekhalifahan, berganti-ganti kepemimpinan di Mekah itu sebenarnya sampai di masa Imam Malik. Di masa Imam Malik itu tuh pokoknya setiap pergantian kekuasaan ada ubah aja tuh ya. Pokoknya Ka'bah diubah. Karena pergantian kekuasaan ada diubah pula. Jadi Imam Malik berkata kepada Sultan, kepada Raja ketiga itu, aku kada suka jadi Ka'bah ini diulah main-mainan. Artinya apabila penguasanya berganti pula bangunan, apabila penguasanya digantinya pula. Sama kayak kita, kadang-kadang peraturan itu berganti, lain presidennya gantinya ubahnya. Karena presidennya ganti pula, kan tidak harus awal itu ada ganti, kan ada tatap-tatapnya gitu. Apalagi begini yang viral, masalah pendidikan. Lain orangnya pengganti, dia tak pengganti, anak pegawai terus ganti, kalau bila baiknya mau ganti terus. Jadi mulai sejak itu sampai sekarang pergantian demi pergantian yang berkuasa, ada lagi istilah di ubah-ubah Ka'bah sampai sekarang. Itu peninggalan dari Hajjaj bin Yusuf. Falam yataghayyar illa fil mizabi wal babi was saqfi wal rukhami wa ba'di tarmimin fil judran. Jadi peninggalan
Hajjaj bin Yusuf itu hingga sekarang tidak ada berubah, kecuali yang berubah itu mizah talang air. Nah itu ada perubahan dari asal pembangunan Hajjaj bin Yusuf. Kemudian bab pintunya berubah, ya. Kemudian atapnya ada perubahan. Warruqa, batu marmer yang ada di dinding Ka'bah itu sudah ada perubahan. Cuman fondasi bangunannya itu peninggalan dari Hajjaj bin Yusuf. Wa ba'du tarmimin fil judran, dan sebagian reparasi atau motif-motif yang ada di dinding Ka'bah itu sudah ada perubahan. Adapun selain itu tidak ada perubahan, masih peninggalan dari Al-Hajjaj. Jadi intinya Ka'bah itu 10 kali pembangunan. Cuman kalau di sini sebutkan banyak orang-orangnya. Artinya pembangunan yang total lah itu 10 kali. Adapun yang rehab sedikit-sedikit itu kada dimasukkan. Jadi pembangunan yang bujuk-bujuk pembangunan, kata Syekh Nawawi Banten, itu 10 kali pembangunan dari malaikat, para malaikat sampai Nabi Adam, sampai Nabi Ibrahim, sampai di zaman Al-Hajjaj bin Yusuf. Wa yurwa annahu lamma bawwa Allah ta'ala li khalilihi makan al-bait wa amarahu bi bina'in aqbala min asy-syami wa sinnuhu yawma idzin mi'atu sana wa sinnu bnihi Ismaila sittun wa salasun. Diceritakan ada satu riwayat menyebutkan lamma bawa Allah Ta'ala li khalilihi makanal bait, ketika Allah menunjukkan kepada Khalil, kekasihnya, maksudnya Nabi Ibrahim, ketika Allah menunjukkan kepada Nabi Ibrahim tempat Baitullah, wa amarahu bibina'i, Allah perintahkan agar supaya Nabi Ibrahim membangun kembali Ka'bah di atas pondasi peninggalan Nabi Adam. Aqbala minasyam, Nabi Ibrahim pun dari negeri Syam tulak ke Mekah. Jadi dari Syam pergi ke Mekah, yang asal mulanya Mekah itu tandus, lembah, karena tapi berulang tempat lewat saja. Nabi Ibrahim itu memang diilhamkan oleh Allah untuk membangun kembali Ka'bah di atas pondasi peninggalan Nabi Adam. Wasinnuhu yawma idzin mi'atu sana. Nabi Ibrahim ketika itu sudah berumur 100 tahun. Dan Nabi Ibrahim ini memang tua umurnya. 100 tahun itu masih anggap lagi di zaman Nabi Ibrahim. Jadi ketika pembangunan Ka'bah di masa-masa Nabi Ibrahim ketika itu sudah berumur 100 tahun. Wa sinnu banihi Ismail sittun wa salatun. Sedangkan Nabi Ismail ketika itu sudah berumur 63 tahun. Umur Nabi Ismail 63 tahun, umur Nabi Ibrahim 100 tahun. Nah itu asal mula-mula Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, karena diilhamkan oleh Allah untuk pergi ke Mekah dari Syam pulang ke Mekah. Wa arsalallahu ma'ahu sakinah, Allah kirimkan kepada Nabi Ibrahim itu sakinah. Jadi sakinah ini kata Syekh Nawawi Banten, laha raksun karaksil birrah. Sakinah ini berbentuk punya kepala karaksil birrah, seperti kepala hirrah kucing. Jadi
bukan dalam arti keterangan, cuman benda, sesuatu. Jadi Allah kirimkan sakinah. Nang sakinah ini punya kepala, karak sirah, kepalanya seperti kepala kucing. Wajanahani punya dua sayap. Wa fi riwayatin ka'annaha wamamatun wa fi wasliha min a'la kahai'atir ras. Dalam satu riwayat, bentuknya sakinah itu seperti awan, gumpalan awan. Wa fi wasliha min a'la kahai'atir rasi. Sedangkan bagian atas gumpalan awan itu seperti bentuk kepala. Kayak kita melihat lah kadang-kadang gumpalan awan itu kan ada yang berbentuk kayak orang duduk, ada yang kayak budi orang berdiri. Nah, ini bentuknya seperti gumpalan awan, cuman di tengah-tengahnya kayak ada kepala. Katakan lambung bisa memandir pula sakinah tadi. Wa kanat bi miqdaril bait. Bentuk awan itu ukurannya sama seperti ukuran Baitullah. Jadi ukurannya sama seperti ukuran Baitullah ganalnya. Falamman tahal khalilu ila Makkah. Manakala Nabi Ibrahim sampai ke Mekah, waqafat fi maudhi'il bait. Awan, gumpalan awan itu tuh berhenti pas di tempat Baitullah. Asal mulanya pondasi dari sejak Nabi Adam, dari zaman malaikat Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim. Jadi sakinah ini awan yang gumpalan awan itu bisa berikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim. Ini wadahnya di sini, ini malah maulahnya. Jadi ketika sampai di Mekah, gumpalan awan itu di atas. Waladat ya Ibrahim ibni ala miqdari dhilli. Ketika Nabi Ibrahim sampai di Mekah, kemudian ada gumpalan awan di atas. Gumpalan awan itu pun berkata kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, bangun di atas bayang-bayang kulit. La tazid wa la tanqus." Jangan lebih, jangan kurang. Di awan, kemudian bayang-bayang awan itu tuh itulah pondasi peninggalan Nabi Ibrahim, Nabi Adam, pondasi Ka'bah. Ujar awan itu bangun kembali di dasar pondasi itu sesuai dengan bayang-bayangku, jangan dilebihkan, jangan dikurangi. Wa fi riwayatin ukhra annaha tatawwaqat bil asasi ka'annaha hayyah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa gumpalan awan itu melingkar. Di mana melingkar? Bil asas, di pondasi awal bangunan Ka'bah. Ka'annaha hayyah, seperti lingkaran ular. Jadi artinya awan itu membentuk melingkar. Lingkarannya itu di pondasi Ka'bah. Maka Nabi Ibrahim kembali membangun Ka'bah di atas pondasi awal mengikuti lingkaran awan. Jadi dalam satu riwayat nang sakinah tadi itu berupa gumpalan awan, kemudian melingkar di atas pondasi Ka'bah asal. Maka disitulah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Summa innal khalila lamman taha fil bina'i ila mawdi'il hajaril aswad. Talaba min Ismaila hajaran yad'uhu liyakuna 'alaman 'ala bad'it tawwab. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah selesai membangun, jadi sudah selesai dibangun Ka'bah, kemudian pas terakhir di tempat letaknya Hajar Aswad berlubang gitu. Jadi memang berlubang, sebuting lagi ada di betul salah gitu.
Jadi ketika selesai pembangunan, cuma pas sampai di tempat Hajar Aswad sekarang berubah, Nabi Ibrahim pun meminta kepada anaknya Nabi Ismail supaya cari batu. Artinya cari batu yang lain daripada yang ada-ada, supaya diletakkan di lubang atau sisi bangunan Ka'bah, atau yang kita sekarang ini letaknya Hajar Aswad. Jadi minta kepada Nabi Ismail cari batu. Nah, batu itu lain daripada batu-batu yang ada, diletakkan di tempat Hajar Aswad itu supaya menjadi tanda ketika hendak memulai tawaf. Nah, di situ mulainya. Jadi tempat dipincu letak Hajar Aswad itu di situ memulai tawaf. Nabi Ibrahim menyuruh Nabi Ismail cari batu untuk itu. Kemudian sebagai tanda untuk memulai tawaf. Faja'ahu Jibrilu bil Hajaril Aswad min Abi Qubais. Tiba-tiba malaikat Jibril datang membawa Hajar Aswad min Abi Qubais, dari gunung Abi Qubais. Jadi Mekah itu ada gunung Abi Qubais. Dari gunung itulah Hajar Aswad itu dibawa oleh malaikat Jibril supaya meletakkan di sudut bangunan Ka'bah 6 bolong. Li'anna Allah istawda'ahu iyyahu lamma gharaqatil ardh. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan Hajar Aswad itu di atas gunung Qubais ketika bumi tenggelam. Artinya pada masa Nabi Nuh itu kan banjir sealaman sampai Ka'bah habis tenggelam, maka bangunan Ka'bah itu hancur. Jadi Hajar Aswad itu dari zaman malaikat itu sudah ada Hajar Aswad. Jadi batu Hajar Aswad itu tuh diletakkan di atas gunung Abi Qubais. Jadi ketika Nabi Ibrahim selesai membangun, tinggal ada satu lubang, hendak menyuruh anaknya mencari batu. Rupanya malaikat Jibril datang membawa Hajar Aswad supaya diletakkan di tempat yang bolong itu. Wa fi riwayatin annal hajara nafsahu nada. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, annal hajara nafsahu nadal khalila min Abi Qubais, ha ana za. Dalam satu riwayat lagi disebutkan bahwa bukan malaikat Jibril yang membawa Hajar Aswad, tetapi Hajar Aswad itu sendiri yang memanggil-manggil Nabi Ibrahim. Ha ana za, aku di sini. Ujar Hajar Aswad kepada Nabi Ibrahim. Faqarra ilaihi fa'akhadhahu fawada'ahu fi mawdi'i. Maka Nabi Ibrahim pun mendaki gunung Qubais itu, Abi Qubais, kemudian diambilnya Hajar Aswad, diletakkan pada tempatnya. Jadi satu riwayat menyebutkan Hajar Aswad itu nama hiau-hiau Nabi Ibrahim. Aku di sini, ambil aku. Wakila innal jabala nadahu faqala ya Ibrahim laka indi amanah fakhudha. Dan ada lagi pendapat lain yang mengatakan, riwayat lain, bahwasanya gunung Abi Qubais itu nama bandir mahiau-hiau Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim laka indi amanah. Nabi Ibrahim, ini di anuku ini ada amanat sagatmu. Itulah bahasa kita ya. Ini ada amanat sagatmu nih. Ini di atasku nih. Ambil ya. Jadi gunung Abi Qubais itu nama cakap, nama manggil Nabi Ibrahim supaya mengambil Hajar Aswad yang ada di atasnya. Yang pada intinya bahwa Ka'bah itu
dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim yang asal mulanya dibangun oleh Nabi Adam beserta anaknya Syis yang asal mulanya lagi dibangun oleh malaikat, para malaikat membangun. Jadi makanya Hajar Aswad itu tuh bukan batu-batu di dunia. Jadi termasuklah nantinya batu bekas pijakan Nabi Ibrahim, disebut sekarang apa? Makom Ibrahim. Jadi makom Ibrahim itu batu bekas pijakan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Kalau istilah kita wahid ini kan kalau ketika bangun pakai tangga. Nabi Ibrahim kan ada tangga, jadi dijadikannya ada batu agar tempat pijakan. Kan sekarang disebut dengan makom Ibrahim, batu bekas pijakan Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Hingga sekarang batu itu ada, kemudian dikurungkan. Itu orang yang sudah ke Makkah ada kayak buri berkurungan itu makom Ibrahim, batu peninggalan Nabi Ibrahim, bukan kuburan Nabi Ibrahim, tapi batu, kalau istilah sekarang petilasan sejarah peninggalan Nabi Ibrahim, itu batu yang dipijak oleh Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Nah, untuk masuk itu batu itu tuh bukan asal dunia, nanti disebutkan di sini. Ada banyak diantaranya itu, salah satunya Hajar Aswad. Karena orang menceritakan di sini Hajar Aswad itu yang asal mulanya putih, batu yakut berwarna putih. Cuma karena dosa-dosa anak cucu Adam jadi hitam, asalnya putih. Insya Allah dalam pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Yang pada intinya bahwa pada masa Nabi ketika berumur 35 tahun terjadilah pembangunan Ka'bah. Maka ketiga Nabi itu Nabi ikut serta membangun. Nabi ikut serta membangun. Dalam satu riwayat disebutkan Nabi juga sempat mengangkat batu-batu yang untuk disusun menjadi dinding Ka'bah. Jadi suatu ketika ada paman Nabi yang menegur Nabi ketika Nabi mengangkat batu. Karena batu diangkat di saat ke bahu, ke pundak. Jadi caranya batu yang diangkat ini kan memar bahu. Maka ujar paman Nabi, coba kainmu, kalau kita apih kan, ada besarung, besalawar rendah, besarung. Ketika itu Nabi ujar paman Nabi, sarung itu diangkat, diangkat ke bahu. Kalau bahasa kita sebagai lapis, Pak. Jadi ketika membawa batu itu ada nyemut sakit bahu, ambil kain, jadi sarung untuk dibacor, hendak ke bahu supaya melapis nih bahu kena sakit. Ketika Nabi hendak melakukan hal itu, tiba-tiba Nabi terjatuh, tersungkur, merapat, langsung menengadah pandangan ke langit. Artinya apa? Memang Allah Ta'ala yang membuat Nabi itu jatuh. Kenapa? Supaya Nabi tidak membuka aurat. Karena ketika itu Nabi pakai celana dan bersarung. Tapi kalau sarung itu dipacung, tentu sarung ada kelihatan aurat. Nabi sebelum diangkat jadi Nabi memang sudah dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan angkara baik. Jadi padahal pada waktu itu Nabi belum lagi jadi Nabi. Jadi kalau mau upati keinginan apa yang ditunjuk oleh paman Nabi itu pakai lapis sarung, tentulah aurat terbuka. Tapi Allah menghendaki Nabi tidak membuka aurat, akhirnya Nabi terpukul, terabet gitu. Artinya Nabi memang dijaga oleh Allah Ta'ala dari perbuatan-perbuatan yang ada baik. Sampai-sampai membuka aurat pun dijaga oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah dalam pertemuan selanjutnya kita lanjutkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ala hadhihi wa riquliyah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una
وزدنا علما نافعا وفهما وحفظا وهداية وتوفيقا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.